Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Oki Wijaya SPMP selaku pembina UKM KPM UMY, yang kami hormati Ketua Umum UKM KPM UMY, Saudara Rifki Albi, dan juga hadirin yang berbahagia. Sejenak, marilah kita tuangkan rasa syukur kehadirat Allah yang Maha mengatur dan memberi kita umur. Sehingga atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah, kita dapat bermuajahah, berkumpul meskipun dari rumah masing-masing. Salawat bertangkai salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi akhir zaman yang kita jadikan suri tauladan, syafaatnya kita nantikan. Tidak lain dan tidak bukan, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kami ucapkan selamat datang teman-teman semua dalam kegiatan workshop kepenulisan UKM KPM UMY tahun 2021. Baik, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dina Dwi Utami, selaku Master of Ceremony yang akan memandu kegiatan pada siang hari ini. Namun sebelumnya saya sapa dulu nih teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik ya. Nampaknya sangat bersemangat sekali ya teman-teman untuk menuntut ilmu, mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Kelihatan sekali bahwa di depan saya ini adalah calon peneliti-peneliti muda, calon penulis-penulis handal. Amin, gitu ya teman-teman. Baik teman-teman, akan saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga tentunya materi, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu teman-teman semua, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, memasuki acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Konferensi UKM KPM UMY tahun 2021 kepada yang terhormat Saudari Puji Utami. Disilahkan. Terima kasih Mbak Dinar atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Oki Wijaya selaku pembina UKM KPM UMY. Yang saya hormati Mas Aldi selaku Ketua Umum UKM KPM UMY. Yang saya hormati Mas Yasir Abdad selaku Kepala Departemen Litbang UKM KPM UMY sekaligus pemateri pada workshop kepenulisan hari ini. Yang saya hormati segenap pengurus UKM KPM UMY tahun 2021-2022 serta teman-teman peserta dan panitia yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkah serta hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa pada siang hari ini dalam acara workshop kepenulisan dengan keadaan yang baik dan tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman nanti. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Yasir selaku pemateri yang telah menyempatkan waktu di antara kesibukannya untuk bisa mengisi workshop kepenulisan siang hari ini. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada Mas dan Mbak pengurus Badan Pengurus Harian, rekan-rekan pengurus UKM KPM UMY, serta teman-teman peserta calon peneliti muda, calon anggota UKM KPM UMY yang telah menyempatkan waktunya pada siang hari ini dan mengikuti workshop kepenulisan dengan tema Anyone can write, but how to write
the scientific paper. Teman-teman sekalian, workshop kepenulisan kali ini merupakan salah satu rangkaian acara KPM Conference yang akan diadakan pada puncaknya nanti hari Sabtu, tanggal 20 November 2021. Di dalam workshop ini, diharapkan dapat menjadi bekal untuk teman-teman dapat melaksanakan KPM Conference dengan baik. KPM Conference sendiri itu merupakan salah satu rangkaian dari Open Recruitment KPM yang menjadi salah satu bahan pertimbangan kakak-kakak panitia dalam penyeleksian calon anggota. Harapannya, teman-teman dapat melaksanakan KPM Conference nanti dengan semaksimal dan sebaik mungkin agar mendapatkan hasil yang sesuai harapan juga pada saat hari pengumuman nanti. Selain itu, dengan mengikuti rangkaian KPM Conference, harapannya teman-teman mendapatkan ilmu tentang bagaimana sih menyusun esai yang baik, bagaimana cara presentasi dan diskusi yang efektif yang dapat digunakan sebagai bekal di lain kesempatan nanti. Pada workshop kali ini akan diisi oleh kakak kita Mas Yasir Abdad, yang sekaligus merupakan Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan UKM KPM UMY. Mas Yasir ini merupakan salah satu orang yang berprestasi besar di KPM UMY, sudah menulis sekian banyak tulisan hingga sampai saat ini. Jadi jangan sampai terlewatkan, monggo dimanfaatkan sebaik-baiknya workshop kali ini, jangan sampai malu untuk bertanya juga. Nah, kemudian tema workshop kali ini adalah anyone can write, but how to write scientific paper. Memang benar sih, semua orang itu bisa menulis, tetapi tidak semua orang itu bisa menulis secara ilmiah dengan baik. Ada ilmunya, ada tips triknya, dan nggak semua orang mendapat ilmunya tersebut. Pada kesempatan siang hari ini bersama Mas Yasir yang akan membersamai kita diharapkan dapat memberikan pencerahan serta menularkan ilmu dan energi positifnya untuk kita semua. Dengan workshop ini diharapkan kita juga dapat mencaci kembali semangat kita dalam menulis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam acara ini. Selamat menimba ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Dinar. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Saudari Puji Utami atas sambutannya. Memasuki sambutan selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiswa Kelompok Penelitian Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta periode 2021-2022. Kepada yang terhormat Saudara Rifki Albi, disilahkan. Baik, terima kasih Saudara Dinar. Yang terhormat Pembina UKM KPM UMY, Bapak Oki Wijaya, yang saya banggakan anggota UKM KPM UMY, serta anggota baru, calon anggota baru UKM KPM UMY 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kata yang pantas diucapkan selain memuji dan bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Sutradara kehidupan yang Maha menentukan detail takdir dan menentukan hikmah di sebaliknya. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada manusia terbaik sepanjang sejarah manusia, Sang Kholatul Anbiya, Muhammad Al-Mustafa beserta keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa beristiqomah menepati risalah yang penuh purna hingga akhir zaman. Hadirin yang saya banggakan, pertama-tama aku ucapkan selamat kepada calon anggota baru UKM KPM UMY periode 2021-2022 yang sudah lolos ke tahap seleksi administrasi. Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti seleksi ini sampai akhir. Hari ini kita mengikuti kegiatan workshop kepenulisan dengan mengangkat tema yang sudah disampaikan sebelumnya, you can write but how write a specific paper. Workshop ini dibuat untuk teman-teman sekalian yang mungkin sebelumnya masih bingung nih gimana cara nulis, atau masih bingung kayak struktur menulis itu baik gimana, atau masih bingung tema yang mau diangkat gimana. Semoga dengan adanya workshop penulisan ini teman-teman sekalian mendapatkan ilmu baru dalam kepenulisan dan juga dalam hal-hal yang pengen diangkat gitu kepada penulisan tersebut gitu. Sekali lagi semangat buat teman-teman sekalian dalam mengikuti kegiatan konferensi ini sampai akhir.
Semoga apa yang kalian dapatkan selama kegiatan konferensi ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada sambutan kali ini. Bila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Saudari Rizky Albi atas sambutannya. Baik, memasuki acara inti nih teman-teman, yaitu acara kita workshop kepenulisan. Nah, telah bergabung bersama kita di sini Saudara Yasir Abdad. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu ya. Halo Mas Yasir, apakah sudah tergabung bersama kami? Halo, assalamualaikum kawan-kawan. Selamat siang. Oke, baik. Selamat siang Mas Yasir. Oke teman-teman, karena pemateri kita sudah bergabung pada kegiatan workshop kepenulisan dengan tema Anyone Can Write But How to Write a Scientific Paper. Nah, tentunya sebagai mahasiswa nih ya teman-teman, sudah tidak asing bagi kita itu tentang kepenulisan. Karena hampir setiap hari kita tuh banyak sekali tugas-tugas yang berkaitan dengan menulis itu. Tetapi teman-teman, benar apa yang disampaikan oleh Mbak Puji tadi ya dalam sambutannya, bahwa bagaimana sih caranya menulis yang benar itu, bagaimana sih tips dan triknya agar kita tuh bisa senang menulis gitu ya. Oke, nah pada kesempatan kali ini teman-teman, kita telah menghadirkan pemateri yang luar biasa teman-teman. Beliau merupakan Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan Unit Kegiatan Mahasiswa Kelompok Penelitian Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya teman-teman. Beliaulah Muhammad Yasir Abdad. Nah, maka dari itu teman-teman akan saya bacakan sedikit nih teman-teman CV dari Kak Yasir ini. Waduh, bisa terlihat ya di monitor teman-teman masing-masing bahwa banyak sekali prestasi-prestasi, pengalaman-pengalaman yang tidak diragukan lagi dari Kak Yasir ini ya teman-teman. Nah, sedikit saja saya sampaikan bahwa Kak Yasir ini selain merupakan Kepala Departemen Litbang, terakhir beliau memperoleh juara 2 teman-teman dalam perlombaan IC nasional dalam kegiatan Disnatalis Akper YKY Yogyakarta ke-26 tahun 2021. Setelah itu prestasi yang lain ada juara 2 lomba IC tingkat Jawa Tengah dan DIY dalam Himabisi KIPK Universitas Jenderal Sudirman tahun 2021 dan tentunya masih banyak sekali segudang prestasi dari pemateri kita pada siang hari ini yaitu Kak Muhammad Yasir Abdad. Nah, tanpa berlama-lama teman-teman karena saya sudah tidak sabar juga dan saya juga sudah melihat wajah-wajah ketidaksabaran dari teman-teman semua untuk saling menggali ilmunya untuk nantinya kita bisa sharing-sharing dengan Kak Yasir ya. Langsung saja kita sambut dengan hangat pemateri kita pada siang hari ini Kak Muhammad Yasir Abdad. Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Yasir. Kak Yasir bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah cukup crowded ya. Jadi beberapa kegiatan dijadiin satu, tapi dari lah istilahnya masih bisa dihandle gitu ya. Sehingga kalau misal masih bisa membersamai teman-teman itu, ya setidaknya masih bisa bertatap muka lah walaupun di layar gitu ya. Sedikit mengobati rasa rindu, kemudian ya bercengkrama dengan teman-teman yang sejalan di bidang penelitian dan penulisan seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Kak Yasir ini di tengah kesibukannya masih menyempatkan diri untuk berbagi ilmunya kepada kita semua. Oke Kak Yasir, kalau begitu langsung saja bisa menyampaikan materi selama 30 menit ke depan ya. Silahkan Kak Yasir. Oke, thank you. Oke, terima kasih Mbak Dinar. Selamat siang kawan-kawan yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Jogja kayaknya baru hujan ini ya. Nah, ini alhamdulillah pada kesempatan hari ini dihadiri 76 orang yang punya niat, punya semangat, punya ya hal yang diinginkan dalam bidang kepenulisan seperti itu ya. Harapannya dengan
langkah awal ikut workshop pada kesempatan siang hari ini yang walaupun cuma 30 menit ya sebenarnya nggak cukup kalau misalkan mau ngobrol banyak gitu ya tentang kepenulisan. Tetapi memang perlu kita jawab dengan teman-teman yang besok nanti besok ya bukan nanti ya. Besok di tanggal 20 akan melaksanakan conference yang nantinya teman-teman bakalan diminta untuk menulis suatu hal yang sifatnya konkret dan dari ide teman-teman semua. Nah, pada kesempatan siang hari ini, mohon maaf ini ada sedikit typo kurang H ya gitu ya. Kayaknya nggak bisa bahasa Inggris saya memang di PPT saya ini. Jadi pada kesempatan siang hari ini saya membawa satu analogi berpikir bahwa memang teman-teman itu sebenarnya sudah bisa menulis. Saya yakin. Ya, walaupun nanti minimal juga bikin story di WhatsApp gitu ya. Ini memang story di WhatsApp itu kan bacanya paling juga maksimal kontaknya teman-teman berapa sih? Mungkin 600 atau 700 gitu. Tetapi ketika teman-teman sudah berani menulis hal-hal yang lebih besar, ketika teman-teman punya minat yang lebih di bidang kepenulisan, itu harapannya bukan saja teman-teman di kontak saja yang membaca dan mendapatkan manfaatnya, tetapi dari luar teman-teman juga bisa memberikan insight pemikiran kepada orang lain dan itu bisa dinilai sebagai kebermanfaatan. Nah, ini boleh di next saja. Jadi teman-teman, istilahnya pada kesempatan hari ini saya tidak akan memberikan satu pengajaran ya istilahnya. Karena memang saya yakin teman-teman juga udah capek kuliah. 3 SKS tiap hari minimal gitu. Ya ada liburnya atau mungkin teman-teman juga yang sekarang sudah semester 5 seangkatan saya. Mungkin ada ya ini ya. Saya tadi lihat ada saya ini saya malu juga. Tapi nggak masalah karena memang saya rasa untuk menulis itu salah satu jalan yang lurus untuk menuju masa depan yang lebih cerah. Seperti itu. Jadi teman-teman, model dan metode di dalam mencapai sebuah kebermanfaatan sebenarnya tidak hanya dicapai dengan metode penulisan. Dan ini perlu digarisbawahi. Ketika teman-teman punya basic learning ataupun basic implementation from your skills gitu ya. Artinya teman-teman punya wadah ataupun punya hal yang lebih diuntungkan ataupun hal yang istilahnya expertise lah. Saya yakin teman-teman di sini ada juga yang sebenarnya nggak suka nulis di karya tulis ilmiah, tetapi punya puisi banyak. Nggak suka nulis karya ilmiah, tetapi dia pinter nyanyi. Nggak suka nulis karya tulis ilmiah, tetapi dia punya skill gambar dan lain sebagainya. Nah, teman-teman tidak perlu minder dengan teman-teman yang lain ketika dihadapkan dengan orang-orang yang punya skill dalam menulis karena ya kita tahu bahwa ya mungkin di sini muslim semua ya manusia ini diciptakan berbeda-beda dengan keistimewaannya masing-masing. Nah artinya teman-teman nggak perlu minder, nggak perlu malu ataupun nggak perlu ya istilahnya malas gitu ya mungkin ya lebih tepatnya ketika dihadapkan dengan situasi teman-teman harus nulis. Apalagi besok teman-teman dihadapkan dengan materi-materi kuliah yang lebih berat gitu. Dan sayangnya teman-teman dihadapkan dengan situasi di mana teman-teman harus punya skill nulis. Minimal bikin esai di dalam menjawab soal dari ujian yang diberikan oleh ayahanda dan ibunda dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta seperti itu. Nah, teman-teman, sebenarnya besok itu teman-teman akan diorientasikan untuk menulis sebuah esai singkat saja yang teman-teman bisa cek guidebooknya yang sudah disiapkan oleh panitia saya rasa. Tetapi memang untuk menuju ke sana teman-teman itu sense mencapai satu isu tertentu yang sekiranya teman-teman suka gitu ya. Ini sudah dibagi grup belum ya Mbak ya untuk kelompok? Ini teman-teman udah masuk grup kelompok belum ini? Ada Syahdani Satria. Syahdani dari mana Syahdani? Halo Mas. Halo, dari mana Syahdani? Asalnya asal ini, asal daerah atau gimana? Iya. Oh, saya dari Lampung. Dari Lampung. Nah, udah masuk grup kelompok belum? Sudah masuk grup kelompok yang kelompok seluruhnya, tapi untuk di kelompok-kelompokan itu belum. Kelompok kecil belum ya? Belum. Artinya nanti teman-teman saya kasih spoiler dulu ya. Nanti teman-teman kerjanya esai itu nggak sendiri. Artinya
bakalan ada job description yang harus teman-teman rumuskan di dalam satu tim itu. Kemudian teman-teman harus mendevelop satu tulisan yang isinya adalah ide yang teman-teman temukan untuk menjawab problematika yang teman-teman temukan di lingkungan, mungkin di kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, sebelum sampai ke sana, ini ada tulisannya next preview slash views juga, Mbak. Kayaknya sekarang udah hilang. Sebenarnya teman-teman harus mencapai satu titik di mana biasanya orang bingung, biasanya orang nggak ikut lomba karena nggak ada ide, biasanya orang males ikut ya sesuai event-event tertentu ataupun nulis sesuatu karena nggak punya ide. Nah, itu menjadi alasan klasik gitu ya. Dan itu ditemukan juga di KPM, walaupun teman-teman juga udah 3 tahun di KPM mungkin dari kawan-kawan saya juga yang ikut lomba gitu. Nah, sebenarnya kalau saya bilang gitu ya, ide itu bukan dicari, tetapi diciptakan dengan usaha. Artinya, teman-teman itu sudah punya background hidup yang sangat jauh. Artinya minimal teman-teman sekarang ada usia 17 tahun, mungkin 18 tahun, itu saya rasa menjadi cukup waktu dan bisa untuk merumuskan satu hal yang sifatnya merumuskan satu ide ataupun gagasan gitu ya. Nah, ide ini bisa diambil dari studi kasus. Misal kalau misalkan teman-teman, ini sekarang semester 3 ya, ada yang dari HI, saya dari HI ini. Ada yang dari HI nggak ini? Saya, Kak. Siapa? Siapa ini saya nih? Zafarina. Zafarina, mana sih Zafarina? Misal gitu ya, dari semester 3 ini sudah dapat sistem politik Indonesia belum? SPI. Saya masih semester 1, Kak. Oh, semester 1. Atau kalau semester 1 ini mungkin dapatnya ekonomi udah dapat belum? Udah. Pengantar ekonomi gitu ya. Oke, saya ambil satu kasus seperti itu. Misal, di dalam politik ekonomi, kita Indonesia ini mendapat sebuah ancaman dari investasi asing. Nah, dari sini teman-teman bisa merumuskan permasalahan ataupun ancaman investasi ini di dalam sebuah tulisan. Kalau misalkan esai, itu nggak perlu sampai dalam taraf metodologi yang sampai dalam gitu ya. Tetapi teman-teman punya ide atau gagasan, misal untuk mengatasi investasi yang berlebihan di Indonesia, teman-teman mengajukan satu sistem ekonomi regional. Dengan apa? Dengan menggunakan model wakaf tunai. Itu bisa. Jadi HI dikorelasikan dengan teman-teman yang ada di FAI. Di sini ada FAI nggak? Oh, Mbak Dinar nih FAI nih. Dia sudah expertise juga mengenai situasi perpolitikan dan ekonomi gitu ya. Karena memang saya rasa semua rumpun ilmu itu punya keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Artinya besok teman-teman itu tulis saja apa yang menjadi permasalahan. Nanti solusinya kita pikir bareng-bareng. Terutama di KPM, teman-teman harus bisa memiliki sense of crisis istilahnya. Jangan merasa kita hidup di dunia sekarang tuh kayak baik-baik saja gitu ya, tanpa memberikan satu hal yang di situ memberikan kebermanfaatan ataupun memperbaiki sistem ya lingkungan misal yang ringan gitu ya. Ataupun teman-teman punya satu metode pembelajaran yang bagus, terutama misal ada yang dari pendidikan agama Islam gitu ya, itu bisa dirumuskan di dalam sebuah esai. Nah, yang kedua adalah mengenai fenomena alam. Kalau misalkan teman-teman sekarang di Jogja gitu ya, saya tadi dapat telepon dari ayahanda saya, Pak Dukuh gitu ya. Dia menyampaikan kalau misalkan di Gunung Kidul itu sekarang hujan 2 hari tanpa istirahat dan banjir. Gitu. Nah, dari sini itu kan ada masalah. Ketika sudah timbul kerugian, itu namanya masalah. Gitu. Nah, itu perlu teman-teman ambil satu contoh kasus dan diberikan satu solusi yang menurut teman-teman relevan. Artinya nggak perlu muluk-muluk, nggak perlu yang kayak, wah tanggulnya harus besar mas, ataupun wah ini sungainya memang mampet mas, nggak bisa dikendalikan lagi, jadi kita pasrah aja ya, nggak gitu juga bos. Apa fungsinya kita kuliah gitu ya intinya. Nah nanti teman-teman bisa mendevelop ide itu dari studi kasus, fenomena alam, bahkan juga pengalaman pribadi. Di sini ada kawan saya yang
sempat cerita banyak dengan saya mengenai pengalamannya tentang analisis media, yaitu medianya Korea Selatan gitu ya. Ini ada yang suka K-pop nggak? Ada yang suka K-pop nggak? Atau drama Korea gitu? Ada nggak? Halo? Ini nggak mungkin sih, nggak ada yang suka K-pop di sini. Ada. 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 Yang Ada, senyum Pak. pasti dia suka nonton gitu ya. Teman-teman, kalau misalkan kalian analisis dari film ataupun dari drama Korea yang disampaikan di dalam sebuah televisi, apa yang kalian dapat dari situ? Yang pertama, tokohnya ganteng atau cantik gitu ya, iya nggak? Iya, Pak. Iya Iya, Kak. Kak. Kemudian apalagi ya, kurus tinggi langsing gitu ya, terus nggak kumisan gitu ya, iya kan? Iya. Iya nggak? Iya, saya juga nonton soalnya, tapi nggak banyak gitu. Tapi teman-teman pernah paham nggak? Kalau di film itu, biasanya drama Korea itu, mobil yang dipakai oleh artis utama adalah Hyundai atau Kia, Iya, Yandi. ya kan? Hyundai Iya. atau Kia. Hyundai kalau orang bilang, kalau misalkan Kia itu Korean International Automotive. Nah, sekarang Indonesia itu dibanjiri oleh dua merek itu. Dan bahkan kalau misalkan teman-teman mengikuti berita otomotif saat ini, Hyundai Palisade itu menjadi mobil yang dalam kategori mahal dan ya istilahnya membanjiri Indonesia lah. Nah, ini kan fenomena yang bisa dianalisis. Artinya teman-teman bisa menulis itu minimal untuk menjawab persoalan yang diberikan oleh dosen di dalam kelas. Artinya ketika teman-teman sudah terbiasa dengan hal yang sifatnya saintifik dan analitis kayak gitu-gitu ya. Nah, itu mungkin bisa menjadi satu kelebihan ketika teman-teman ngomong di kelas tuh nggak ngawur lagi. Jadi sudah benar teman-teman masuk di KPM, nanti kita ngobrol bareng-bareng ketika kita bertemu di Jogja gitu ya, kalau misalkan teman-teman sudah balik, karena besok bakalan ada kelas pendampingan terkait dengan penulisan. Jadi misal teman-teman punya tugas kuliah pun, ataupun misal punya satu semangat untuk ikut lomba, di situ kami fasilitasi dan teman-teman punya apa ya istilahnya, punya kelebihan lah untuk mengakses itu, karena nggak semua orang dapat akses itu, nggak semua orang dapat fasilitas, dapat pelatihan gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah metode jalan-jalan untuk mencari sebuah ide dan mewujudkannya. Jalan-jalan teman-teman, kalian itu kuliah ya kuliah, tapi jangan lupa istirahat, jangan lupa main, karena kuliah itu cuma 4 tahun. Artinya kalau misalkan teman-teman itu stres gitu ya, nggak lulus-lulus, tugasnya nggak selesai-selesai ya sama aja gitu. Artinya teman-teman juga dirugikan. Ya mungkin ada orang yang mau dengan, oke besok aku lulus harus NIM-nya, NIM sih, IPK-nya 4 gitu ya. Kalau yang dari Soshum. Kalau dari Saintek kayaknya itu sangat susah untuk dijangkau. Harus 4 mas gitu, semangat gitu. Tapi dia nggak ikut organisasi, tapi dia nggak jalan-jalan, dia tidak menganalisis sosial yang mereka lalui ketika di dalam perjalanan ataupun kunjungan eksternal dengan organisasi-organisasi lain. Oke, mereka pintar, tetapi dalam satu kesempatan mereka tidak bisa menempatkan diri dengan sesuai dengan apa yang ada di lingkungan saat itu. Artinya teman-teman, jangan remehkan ide, jangan remehkan jalan-jalan, jangan remehkan sebuah kemampuan untuk menganalisis di lingkungan. Jadi teman-teman yang punya basic ya jalan-jalan atau traveling, bikin YouTube, kan di sini mungkin ada YouTuber gitu ya, karena kemarin di periode yang lalu di KPM ada YouTuber yang sekarang mungkin sudah dapat AdSense tuh, lumayan kakak tingkat kami. Nah ini mungkin teman-teman juga bisa ketika teman-teman nggak punya minat yang lebih untuk menulis, tapi punya skill ngomong, oke, ngomong aja. Silahkan itu di-upload di media, silahkan itu di-share sebanyak mungkin. Karena teman-teman jangan peduli dengan nyinyiran orang lain. Dulu saya waktu masih SMA pertama kali saya nulis gitu ya, tahun 2017. Tulisan saya itu masih sepertinya 75% itu plagiarisme. Jadi tulisan orang tak comot gitu ya, dalam bahasa Jawa itu tak comot itu apa sih, Mbak Dinar Jawa orang, bukan Jawa ya. Atau mana? Ya, ada yang dari Jawa nih, comot apa sih istilahnya? Ngambil lah ya, menjiplak gitu.
Iya. Lontar. Menjiplak gitu. Wah ini bahasa aku medok banget ya. Kayak gitu. Jadi tulisan awal saya yang dulu dapat juara 1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta gitu ya, waktu saya masih kelas 1 SMA, itu 75%-nya merah kena plagiarisme, tapi dapat nilai. Kenapa? Karena di situ ada kebaruan. Karena di situ ada satu hal yang orang lain tidak punya analisis yang dalam soal itu. Saya waktu itu membahas soal sampah, dipakai sebagai metode ini. Saya dulu dari Saintek ya, tapi saya masuk ke HI. Dulu saya buat sampah itu menjadi bahan bakar untuk digunakan sebagai bahan bakar drone. Nah, hal yang seperti ini yang menjadi sistem kebaruan. Walaupun 75-nya plagiarisme, tapi nggak tahu ya, mungkin yang lain bisa 100% plagiarisme, tapi saya rasa nggak mungkin. Jadi teman-teman tuh mulai dari sekarang, kalau misalkan teman-teman mulai awal menulis gitu, nggak masalah gitu. Teman-teman ambil satu tulisan orang, kemudian teman-teman amati, tiru, dan modifikasi. Tapi jangan lupa cantumin sumber. Tulis saja nama, karena menurutku cara menghargai tulisan seseorang itu hanya dengan mencantumkan nama aja. Karena nggak perlu beli bukunya. Buku saya sudah saya terbitkan hard file-nya, tapi saya juga share juga di media yang open access gitu isinya. Dan itu bebas dibaca oleh banyak orang, dan sekarang mungkin sudah dibaca oleh lebih dari 37.000 orang. Bisa teman-teman cari di slideshare.yasirabdad. Itu ada semuanya. Jadi tulisan-tulisan saya itu saya upload di situ, walaupun memang saya terbitkan juga. Karena memang saya rasa tulisan itu akan membawa saya kepada zaman-zaman yang mungkin setelah saya meninggal, nama saya akan setelah nama saya nggak ada di dunia, tinggal nama terus depannya ada ALM-nya gitu. Tulisan saya bakalan lebih tersebar dan memberikan insight yang mungkin bisa membantu dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang mungkin saya sudah nggak ada di situ. Jadi nilai seseorang itu juga mungkin tidak hanya diukur dari kemampuan menganalisis juga. Tapi kalau misalkan orang pintar ngomong, kemudian pintar ya menyampaikan sesuatu tapi tanpa nulis, itu agak sedikit kurang karena karya dia tidak terdokumentasikan. Dan saya nyesel sekali karena saya baru mulai nulis itu 2017. Kenapa kok nggak dari dulu waktu SD gitu. Dulu teman-teman saya yang suka nulis diary itu sampai sekarang mungkin masih ada walaupun kertasnya udah kuning-kuning. Tapi itu keren gitu. Oke, boleh next. Ide saya rasa cukup. Kemudian setelah ide ini menjadi satu concern atau satu fokus yang teman-teman ambil gitu ya, teman-teman bisa nih mengambil tindakan dengan mulai menulis. Yang pertama yang lebih ringan itu adalah esai. Esai itu bebas teman-teman. Teman-teman nggak perlu mencantumkan metodologi, teman-teman nggak perlu mencantumkan teori yang begitu belibet dan mungkin teman-teman juga belum mendapatkan itu. Karena mungkin teori metode penelitian itu kalau di HI saya dapat di semester 3, kalau nggak semester 4. Jadi itu bisa teman-teman mulai ketika teman-teman ya wis lah semangat dulu. Yang penting nanti esai ini kalau bisa teman-teman itu akan dapat masukan ataupun dapat pengalaman yang lebih ketika teman-teman sudah menulis dan tulisan itu selesai. Saya pernah dapat dosen yang alhamdulillah baik gitu ya, Pak Sidik Ahmadi gitu. Dia dosen di HI juga. Dia bilang gini, tulisan yang baik adalah tulisan yang selesai. Gitu. Seburuk apapun tulisannya, kalau itu tulisannya selesai, ya so what gitu. Share saja. Karena di situ adalah satu nilai bahwa teman-teman sudah mampu menyampaikan isi otak teman-teman itu untuk ditransfer kepada otak-otak yang lain dan itu bisa memperkaya khasanah keilmuan lah minimal. Nah, kemudian adalah paper. Paper ini biasanya lebih teknis ya. Jadi mungkin teman-teman yang sudah semester 5 ini sudah terbiasa dengan metodologi penelitian, kemudian kerangka teoritis, kerangka konseptual dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah bisnis plan atau jurnal ataupun buku. Tapi kita nggak akan bahas paper, bisnis plan, jurnal ataupun buku. Karena besok di conference teman-teman hanya diminta untuk bikin esai dalam satu kelompok. Oke, next. Nah, pahami ciri-ciri tulisan. Next lagi, langsung aja. Sekarang sudah waktu saya sampai jam berapa, Mbak?
Mbak Dinar? Sampai pukul 1:30 Mas Yasir. Oke, 1:30 ya. Oke, masih lumayan. Nah, bagian-bagian dalam esai. Esai itu sederhana, teman-teman. Mungkin ini bisa di-close dulu, Mas. Ini siapa yang share screen ya? Bisa di-close dulu, terus kemudian diganti dengan tulisan saya yang saya share tadi. Satu contoh esai sederhana sih. Ada nggak? Sebentar mas. Oke, aman. Langsung kita kasih contoh aja lah ya, biar lebih gampang aku jelasinnya. Ada Waude Sri Martati, halo Waude, ada Fakhrul Dewantoro, ada Rifki Rahardian, selamat siang teman-teman. Ada Isabella, ada Tasya Aulia, Adinda Siva, Indah Pak Prasetyarini. Terus ada siapa lagi nih? Wih, banyak banget ini. Alhamdulillah. Mana keren-keren lagi. Saya jadi minder nih kalau lihat orang-orang yang semua. Wih, ada Mbak Indraning Tias, Masya Allah. Ternyata ada kawan saya di sini. Ada Mbak Zafarina, Zauja Jehro. Oke, sudah ya? Oke, turun saja Mas. Mas, langsung ke bagian pendahuluan. Oke, jadi di dalam esai itu cuma ada 3 bagian teman-teman. Dan biasanya ketika lomba teman-teman tidak diminta menuliskan misal pendahuluan, isi, penutup. Enggak. Jadi dalam esai itu teman-teman hanya menyajikan kerangka tulisan secara utuh. Tetapi secara sistematis gitu ya. Nah, ini salah satu contoh esai saya yang kemarin dapat nominasi ya di Universitas, lupa aku, Universitas Tidar kalau nggak salah, itu di Jawa Tengah ya. Ini adalah salah satu judul yang sifatnya sebenarnya HI banget, negosiasi resolusi konflik banget gitu ya. Ini adalah win-win solution sebagai upaya perbaikan birokrasi pola konsumsi dan produksi berkelanjutan pada fenomena. Jadi di pendahuluan itu, teman-teman yang pertama harus mencantumkan permasalahan yang teman-teman angkat. Dan itu harus sudah tercermin di dalam judul. Misal teman-teman baca di sini. Fenomena illegal oil drilling. Ini kan masalah gitu ya. Ini kemarin kami ambil studi kasusnya adalah di Bayung Lencir, Sumatera Barat. Sumatera Selatan, Sumatera Barat. Sumatera Selatan gitu kan masalah. Tuh. Sumatera Barat kayaknya sih. Sumatera Barat gitu ya. Nah, fenomena illegal oil drilling atau penggalian sumur resapan minyak itu sudah banyak terjadi dan banyak menimbulkan kerusakan lingkungan terutama di pemukiman padat penduduk yang di situ juga ya masyarakat desa lah istilahnya. Dan kemudian korban jiwa juga. Artinya tambang minyak ilegal ini tidak punya standar, tidak punya aturan yang jelas untuk distribusi, kemudian standar operasional prosedur gitu, yang di situ dapat menimbulkan korban jiwa. Dan pada 2017, ini yang masih ingat ya, 2017 di situ ada korban yang dia produksi juga, artinya produksi sebagai penambang juga, yang tangan sampai kakinya itu kebakar dan bekasnya sampai sekarang masih. Ini putus-putus atau gimana ya? Ya kan? Nggak putus-putus kan? Aman Mas. Aman ya? Nah, di sini teman-teman di dalam pendahuluan, teman-teman cukup menyampaikan permasalahan yang teman-teman angkat. Tapi di situ juga ada latar belakang, misal teman-teman ambil dari sebuah media ataupun jurnal yang menyatakan bahwa di dalam suatu tempat itu terdapat permasalahan yang konkret. Tapi perlu digarisbawahi di sini. Isu yang teman-teman angkat di dalam sistematika penulisan karya tulis ilmiah ataupun esai itu harus dalam lingkup yang sangat kecil. Artinya teman-teman nggak bisa membahas suatu permasalahan yang sifatnya general. Misal illegal oil drilling di Indonesia ini. Karena memang illegal oil drilling ini terjadi di banyak tempat. Seperti Maluku, kemudian Sumatera Barat itu tadi, Kalimantan. Yang dimana memang istilahnya minyak ini menjadi komoditas yang disebut sebagai emas hitam gitu ya. Dan ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Permasalahan itu bisa teman-teman cantumkan, ambil secara lebih detail.
ambil studi kasus yang lebih detail. Misal dalam satu kecamatan, itu dalam studi kasus lingkungan ya. Kemudian kalau misalkan studi kasusnya tentang permasalahan apa sih? Permasalahan ekonomi, itu bisa ambil satu sistem saja, sistem ekonomi. Kalau misalkan di situ masalah pertanian, teman-teman ambil satu isu tentang bahasan strategi membuat singkong menjadi sebesar manusia gitu. Wah, ini kan keren. Siapa tahu kan besok ada anak pertanian UMY yang menciptakan komoditas baru, ada singkong di Jogja gitu ya, ditanamnya di Gunung Kidul, tapi beratnya bisa sampai 1 ton misal. Oh, ini salah satu insight yang luar biasa, salah satu kebaruan informasi dan keilmuan yang ini menjadi satu hal yang cukup menguntungkan. Nah, satu hal yang teman-teman perlu paham dan sekarang sudah menjadi regulasi, gitu ya, jadi aturan yang di situ bisa diterapkan di UMY. Ketika teman-teman sudah punya kemampuan untuk menulis dan teman-teman bisa menulis jurnal dan diterbitkan sebelum teman-teman semester 7 ataupun 6 gitu ya, semester 5 sudah terbit jurnal dan sesuai dengan rumpun keilmuan teman-teman, kalian bisa lulus tanpa skripsi. Nah, cukup dengan menulis 15 halaman saja, kemudian dipublish minimal Sinta 5, itu teman-teman sudah bisa lulus tanpa menggunakan skripsi. Kalian udah nggak perlu repot-repot bikin metode penelitian, kemudian metode wawancara yang cukup tebal sampai segini misal ya, skripsi gitu. Itu justru menjadi hal yang tidak bernilai sebenarnya. Karena sekarang orang yang dicari adalah orang-orang yang bisa menyampaikan ide secara singkat, padat, dan jelas. Jadi kalau jurnal itu kan maksimal cuma 15 halaman. Beda dengan skripsi. Lampirannya aja berapa ratus itu kalau misalkan teman-teman di teknik. Tapi mungkin itu menjadi syarat gitu ya. Tapi itu menjadi perdebatan paradigmatis sebenarnya. Nah, dengan awal teman-teman masuk di KPM ini, harapannya besok juga ya silahkan bergabung dengan kami, nikmati apa fasilitasnya, kita cari tahu besok ketika raker gitu ya. Kemudian sebisa mungkin dalam satu periode ini teman-teman menciptakan satu karya tulis yang itu murni dari tulisan teman-teman. Ya minimal besok diikutkan lomba, kemudian presentasi lah. Dan itu saya rasa dari KPM sudah disiapkan secara anggaran. Dan itu diatur gitu ya. Artinya teman-teman nggak repot lagi ketika pengen daftar lomba tapi nggak punya, ya mungkin ada keterbatasan finance, itu bisa difasilitasi oleh teman-teman di KPM. Selanjutnya, yang kedua, ini boleh turun lagi mas. Terus. Iya, peraturan oke, permasalahan lain. Nah, terlalu banyak. Naik lagi. Sini, pas di situ tadi. Turun dikit. Sorry. Turun dikit. Oke, untuk menjawab pertanyaan tersebutnya. Artinya teman-teman, ketika teman-teman sudah menyampaikan satu latar belakang, satu permasalahan yang dideskripsikan melalui perkataan ataupun ya kalau di sini deskriptif ya istilahnya, kalau dalam tata tulis itu namanya tipe deskriptif gitu. Ya teman-teman menuliskan, menggambarkan situasi yang terjadi di dalam suatu tempat dengan metode studi kasus. Nah, di sini teman-teman juga di dalam esai itu harus menyampaikan satu tawaran kebijakan atau solusi yang diolah melalui kajian empiris ataupun developing from idea itu tadi. Jadi teman-teman bisa berpikir seradikal mungkin, berpikir sejauh mungkin ketika itu dibahas di dalam esai. Bisa saja, misal nih ya ini agak sensitif gitu. Bisa saja kalau misalkan teman-teman hobi di politik, ya akan maju dengan sistem demokrasi. Saya menawarkan dengan sistem aristokrasi. Wah ini kan radikal. Tapi nggak masalah. Karena itu sifatnya saintifik, sifatnya bisa dipertanggungjawabkan, kalian tidak akan kena pasal. Berbeda dengan orang-orang yang main di media sosial, waton ngomong gitu ya, kemudian disampaikan melalui media video ataupun tulisan-tulisan yang sifatnya tidak berdasar, itu mereka bisa terjerat dengan undang-undang ITE yang sekarang jadi pasal karet itu.
Dan itu kita selalu berhati-hati untuk membahas itu. Tapi saya belum pernah mendengar yang namanya penulis itu ditangkap karena hasil tulisannya. Yang ada tulisan itu dibekukan ataupun istilahnya tidak boleh diterbitkan. Ya mungkin negara takut lah ataupun merasa terancam. Kemudian selanjutnya adalah bagian isi. Ini boleh turun lagi, Mas. Ini ada gambaran nggak ya? Ini ada gambarnya nggak sih? Aku lupa ngirim yang esai ini. Turun lagi coba. Oh, ini ada gambar. Oke. Di sini gambar kalau di dalam esai itu nggak wajib, tapi nilai plus gitu ya. Teman-teman menyampaikan suatu ide gagasan itu harus sesuai dengan kerangka teori yang sudah ada, ataupun teman-teman buatlah satu kerangka berpikir baru dan itu divisualisasikan. Jadi teman-teman selain menyampaikan suatu permasalahan, kemudian menyampaikan sebuah ide, teman-teman juga harus merumuskan itu dalam sebuah sistem penyampaian informasi. Ide itu atau gagasan yang teman-teman tawarkan, misal tadi win-win solution, gitu, harus diterapkan dan dijelaskan di dalam esai. Misal kalau misalkan win-win solution ini, misal ya, saya ambil contoh. Jadi penerapan win-win solution bukan menghentikan pengeboran minyak di kalangan masyarakat dan bukan membiarkan juga. Artinya tidak dibiarkan tapi juga tidak dihentikan. Jadi sama-sama menang gitu. Masyarakat dapat nilai ekonomi, tapi negara juga punya kewenangan untuk menjaga lingkungan. Nah, di sini ada satu gap yang sekarang masih belum terisi. Artinya di payung lencir itu masih belum ada aturan atau regulasi yang mengatur bagaimana ketika masyarakat ingin menggali tanahnya sendiri untuk mengambil minyak gitu. Karena di dalam undang-undang minyak itu dikelola bukan oleh individu ataupun kelompok ya, tetapi minyak beserta isinya istilahnya bunyinya gimana sih undang-undang itu? Istilahnya gini, tanah beserta isinya itu dikelola oleh negara demi kemaslahatan umat secara umum. Gitulah minimal. Ya sehemat saya seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah mampu menggambarkan itu dalam sebuah sistem pelaksanaan ataupun metode, jadi boleh diturunkan lagi. Nah, di sini teman-teman menjelaskan secara lebih detail mengenai bahasan yang teman-teman angkat. Kalau esai, teman-teman nggak perlu pakai bahasa yang begitu rumit. Nggak perlu pakai bahasa yang begitu akademis banget. Justru esai itu ditujukan ketika teman-teman punya ide gagasan yang akademis, tapi orang awam bisa baca tuh dan mereka nyantol. Seperti halnya teman-teman kalau baca koran gitu ya. Misal ada orang yang menyampaikan rilis di berita bahwa apa sih yang aku coba yang di luar sosial apa teman-teman, misal yang baca koran masih ada yang masih baca koran nggak di sini? Ada nggak? Halo? Kalau nggak ada yang jawab berarti nggak ada. Nggak ada. Ya, kemungkinan besok 2030 itu udah nggak ada koran sih. Karena memang masyarakat sekarang sudah cerdas gitu ya. Sudah berlangganan koran by internet. Jadi segala informasi bisa diakses hanya dalam genggaman. Misal saya ambil contoh, ada seseorang menyampaikan sebuah opini seperti ini. Oke, di Indonesia karena letaknya adalah di jalur Katulistiwa gitu ya, atau di istilahnya pokoknya di pinggir-pinggir banget gitu. Itu tidak akan mendapatkan ancaman hujan salju. Tetapi dalam opini seseorang yang itu dirilis dimuat di media ataupun koran elektronik itu, 2040 Indonesia akan hujan salju. Itu kira-kira mungkin nggak? Mungkin nggak kira-kira? Halo teman-teman. Mungkin aku bisa ngetes satu nih ya. Siapa ini? Halo Mas Imam. Oh ini dia kayak orang-orang IT nih. Halo Mas Imam Wicaksono. Halo Mas. Menurutmu kalau misalkan ada orang yang bilang besok 2045 Indonesia bakalan hujan salju, kira-kira mungkin nggak? Kalau menurut saya tanpa ada studi kasus yang jelas, hanya
mengutarakan pendapat, nggak langsung percaya sih. Seperti itu. Nggak langsung percaya. Kalau hujan salju nggak langsung percaya ya. Enggak. Tapi kalau misalkan besok Jakarta 2045 Jakarta tenggelam, percaya nggak? Bisa jadi sih, soalnya juga tanpa secara langsung juga sudah mengetahui ini apa gambaran situasi kondisi sekarang di Jakarta itu sendiri, Mas. Nah, thank you. That's the point. Jadi teman-teman itu punya satu pemahaman atau satu informasi lebih yang mungkin orang lain nggak tahu tentang suatu studi kasus. Dan ketika dia tanya, ada seseorang yang tanya, mereka orang yang terbiasa dengan data nggak akan jawab sembarangan, gitu ya. Artinya Mas Imam tadi ketika saya tanya gitu, misal ada permisalan 2045 Indonesia turun salju itu, dia bilang nggak mungkin. Karena memang rasionalnya Indonesia ini kan paling dekat dengan matahari karena ya di jalur khatulistiwa itu tadi ya. Tetapi dengan analogi yang sama, dengan perspektif yang sama, dan dengan alur berpikir yang sama, Mas Imam bisa mengatakan bahwa bisa saja Jakarta besok sebagai representasi Indonesia gitu ya, besok tenggelam di 2045 dengan kasus yang sama, dengan data yang sama. Nah, ini yang membedakan teman-teman dengan orang-orang yang ada di luar sana. Artinya menulis esai itu nggak bisa kita ngomong itu ngawur. Harus dilatar belakangi dengan ya minimal data-data konkret yang ada di media lah. Ya misal kayak kalau misalkan teman-teman ada kegiatan presentasi gitu, biasanya kan cari di internet gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan satu landasan berpikir. Kemudian selanjutnya di dalam esai teman-teman itu menyampaikan bagaimana sih sebenarnya alur berpikir teman-teman. Nah, ini bisa dilihat pada paragraf pada kotak 1 terdapat penggambaran mengenai proses penambangan yang bersifat eksploitif. Nah, ini satu contoh dan studi kasusnya gitu ya. Nah, selanjutnya ketika teman-teman sudah mampu menganalogikan itu, menyampaikan alur berpikir dan orang-orang bisa memahami tulisan teman-teman, selanjutnya teman-teman tinggal masuk di dalam kesimpulan. Boleh turun, Mas? Ini aku membrus ya, nggak ada minum di sini. Kalian sambil minum nggak apa-apa loh. Atau makan. Aku nggak puasa sebenarnya, tapi kalian juga jangan ikut nggak makan juga gitu. Ini Mas Rizky Fauzi malah makan full point dia. Nggak bercanda. Oke. Di bagian akhir. Oke, skema win-win solution yang dihadirkan sebagai solusi penyelesaian permasalahan penambangan minyak merupakan program yang bersifat holistik. Holistik itu apa? Aku coba tanya ya. Ini ada door prize-nya nggak, Mbak Dinar? Nggak ada? Nggak ada ya, Mas. Oke, besok tanggal 20, ketika saya sudah balik ke Jogja, yang bisa jawab pertanyaan saya ada door prize dari saya secara pribadi. Kalau bisa jelaskan, holistik itu apa sekarang? Silahkan langsung ngomong aja. Menyeluruh bukan Kak? Siapa ini? Syakira Istighfarin. Maaf nggak bisa on cam Kak, nanti keluar terus semua. Menyeluruh tuh maksudnya gimana? Give me some explanation more. Menyeluruh Secara lebih lanjut lah. Dari mencakup semuanya gitu Kak. Jadi melihat semua aspek gitu. Itu yang saya tangkap sih. Oke. Siapa namanya Mbak Dinar? Tadi dicatat ya? Oke, siap. Oke, walaupun belum sepenuhnya benar. Tapi nggak apa-apa. Besok ketemu aku di... kamu udah di Jogja belum, Mbak? Belum Kak, masih di Jatim. Oh, masih di Jatim. Oke, besok tak transfer ke sana. Oke, Iya, Kak. boleh dicatat namanya gitu ya. Selanjutnya, saya minta satu lah yang cowok gitu. Tak kasih door prize. Ya lumayan kan, bisa buat beli kuota gitu ya. Walaupun cuma segiga. Siapa yang bisa jawab? Apa sih pengertian holistik? Tadi Mbak siapa tadi namanya?
Syakira, Kak. Syakira. Mbak Syakira Ya. bilang holistik itu adalah program yang menyeluruh, mencakup berbagai aspek, gitu ya? In general. Iya. Oke. Selanjutnya yang cowok deh. Aku minta pendapatnya teman-teman. Holistik itu apa? Sayang loh ini. Kalau misalkan nggak ada yang jawab. Ada nggak? Saya Mas, Oke, boleh. Siapa nih? Sigit. Sigit. Oke, Git, monggo. Sigit ini Kalau biasanya menurut nama-nama saya Jawa itu nih. holistik adalah pandangan terhadap sesuatu yang secara kesatuan atau lebih menyeluruh. Oke. Secara kesatuan dan menyeluruh. Masih sama ya? Gak apa-apa, dicatat aja. Oke, cukup 2 orang. Walaupun belum begitu masuk terlalu dalam. Holistik diartikan sebagai program yang memberikan perubahan terhadap infrastruktur, budaya, ataupun kebiasaan. Artinya dengan ada pengabdian masyarakat ataupun program yang dihasilkan, itu setidaknya program ini menghasilkan satu kebiasaan yang berbeda di dalam masyarakat. Misal gini ya, sebelum program yang dinamakan program pengabdian masyarakat penanaman daun kelor di Ngelipar gitu oleh KPM UMY. Masyarakat sekitar itu tidak terbiasa dengan menanam kelor, tidak terbiasa dengan mengkonsumsi makanan yang terbuat dari kelor. Tetapi setelah program dilaksanakan, itu timbul kebiasaan baru bahwa masyarakat kemudian mau menanam kelor, kemudian mau memproduksi kelor, dan dijadikan satu konsumsi yang sifatnya produktif dan berkelanjutan gitu ya. Ini menjadi salah satu program yang holistik. Dan biasanya program holistik ini bukan saja merubah kebiasaan, tetapi juga merubah sistem tata kelola yang ada di dalam masyarakat. Misal, tadi juga, saya ambil contoh kasus yang sama. Sebelumnya masyarakat di dusun Lipar, di Kecamatan Lipar itu kan belum terbiasa dengan penanaman kelor. Tapi setelah ditanam kelor, kemudian ada pengaplikasian, ada produksi yang di situ dibimbing oleh teman-teman dari PHP 2D-nya UKM KPM. Di situ teman-teman ataupun masyarakat di sekitar punya pemasukan yang lebih dari penjualan daun kelor misal. Nah, ini yang menjadi satu program yang dinamakan dengan holistik atau yang tadi mungkin secara kulitnya ya menyeluruh gitu. Kemudian biasanya program holistik ini juga mencakup tentang penambahan pengetahuan. Nah, satu contoh lagi. Program holistik itu orang yang tidak biasa menanam kelor, kemudian diberikan pelatihan menanam kelor, dia paham tuh cara mengelola dan cara memproduksi kelor secara berkelanjutan. Di situ kan ada satu ilmu yang sebelumnya masyarakat desa nggak dapat, tapi setelah kita terjun ke lapangan memberikan satu program, mereka menjadi terbiasa dan tahu ilmunya, tahu cara pengaplikasiannya. Ini yang disebut dengan program holistik. Dan ini harus teman-teman cantumkan di dalam esai teman-teman. Karena tulisan itu bukan saja memuat sebuah ide besar, tetapi bagaimana pengaplikasiannya itu relevan dan masuk akal gitu. Nah, selanjutnya adalah program biasanya kalau esai kita ambilnya program yang berkelanjutan. Artinya, setelah sebuah program itu dilaksanakan atau sebuah inovasi itu dijalankan, tidak stuck ataupun berhenti hanya dalam cakupan penelitian saja. Tapi di situ ada pengembangan lebih lanjut. Misal menjalin kerjasama dengan pemerintah desa, kemudian bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah terkait lah, ataupun stakeholder yang lain. Jadi di situ teman-teman sebagai aktor intelektual memberikan satu ide dan gagasan untuk membangun masyarakat yang berpengetahuan lebih dan memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat secara luas melalui tulisan. Pokoknya teman-teman harus semangat mencapai satu nilai kebaikan. Ya teman-teman nggak perlu banyak effort lah ya, cuma cukup menulis saja, insya Allah itu sudah bisa dinilai sebagai ibadah. Boleh di next ke presentasi saya selanjutnya, ada nggak? Balik ke PPT mungkin ya. Saya rasa cukup untuk di bagian penulisan esai, karena di sini sudah mencakup yang terakhir saya sampaikan itu sudah masuk dalam kesimpulan gitu ya,
Oke, Mas Yasir. Nah, selanjutnya next saja. Oke, Halo, 2 Mas menit, Mbak. Yasir. Oke. Oke, ternyata sudah now and let's get start. Thank you, Nun wal kolami wis turun. Oke, baik, luar biasa Kalau udah sekali. selesai ini. Iya. Thank you, teman-teman. Monggo, silakan. Oke. Oke, luar biasa sekali tadi materi yang disampaikan oleh Mas Yasir ya teman-teman mengenai kepenulisan ya. Saya rasa memang kalau dibilang kurang sangat kurang gitu ya dengan waktu yang sesingkat ini. Namun saya rasa sudah banyak sekali ilmu yang tadi kita serap ya, yang kita dapatkan dari materi-materi yang disampaikan oleh Mas Yasir. Nah, kurang afdol kalau dalam sebuah sesi ini tidak ada tanya jawab ya teman-teman. Maka dari itu silahkan barangkali dari teman-teman ada yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan dan nanti bisa langsung dihidupkan mikrofonnya untuk langsung bertanya kepada Mas Yasir. Berapa penanya, Mbak Ina? Mungkin 2 orang penanya Mas Yasir karena terkait dengan waktu. Oke, soalnya ini juga bateraiku tinggal 3%. Oh iya. Oke, ayo teman-teman kita harus buru-buru ini. Ada yang tanya nih? Saya mau bertanya. Adinda. Boleh? Boleh, ini ada yang tadi sudah on mic, ada Safarina ya kalau nggak salah. Iya. Iya, oke. Langsung saja Safarina bisa disampaikan pertanyaannya. Saya mau bertanya seperti yang tadi Kak Abdat bilang, itu untuk jurnal yang bisa dipakai sebagai syarat kelulusan selain skripsi, itu kan minimal Sinta 5 ya. Itu bisa penulisan kedua atau harus penulisan ke-1? Terima kasih. Nah, itu harus penulis pertama ya. Karena sistem reimburse atau sistem penggantian tugas akhir itu bisa digunakan ketika teman-teman menjadi penulis pertama dalam karya tulis jurnal. Tapi kalau misalkan teman-teman masih semester 1 atau semester 3, kayaknya jangan buru-buru deh nulis jurnal. Mungkin nanti ketika teman-teman sudah semester 4 aja atau semester 5, itu baru kita gas-gasan lah pokoknya. Gasken gitu ya. Baru maba udah pengen lulus aja nih ya, Safarina. Wah, semangat banget sih. Oke, Safarina apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih Kak. Oke, terima kasih juga Safarina. Oke, kita lanjut ke penanya kedua. Ada tadi sudah Kak. Baik Kak, izin bertanya. Oke, Adinda Syifa ya benar? Iya Kak. Oke, silakan Adinda bisa disampaikan pertanyaannya. Ya, seperti yang udah Kakak jelasin tadi, kalau misalnya itu KPM bakal membiayain anggota KPM apabila ada ikut lomba untuk pendaftarannya. Nah, untuk mungkin bagian penelitiannya, proses penelitiannya, untuk uji coba, melakukan praktek langsung pelaksanaan ke suatu wilayah, itu biayanya dari mana ya Kak? Atau ada dari KPM atau ada bantuan tertentu, atau kita sebagai penelitian harus memberikan juga, atau ada penyeleksian untuk topik yang tertentu baru dikasih bantuan atau bagaimana? Oke, terima kasih Adinda. Ini pertanyaan keren sih. Adinda jurusan apa? Manajemen Kak. Manajemen. Kayaknya kamu nggak perlu praktek lapangan sih. Artinya kamu nggak perlu masuk lab, nggak perlu beli infus ataupun beli pupuk gitu ya. Jadi gini, subsidi yang diberikan oleh KPM, ini mungkin nanti bisa dijawab oleh BPH juga, bahwa teman-teman ketika pengen mendaftar di lomba itu kan biasanya ada uang pendaftaran nih. Nah, itu bisa dikasih subsidi. Nanti bisa tanya tuh sama BPH ataupun nanti bisa di raker kalau misalkan teman-teman lolos ya. Semoga saja. Kalau misalkan teman-teman lolos dalam proses seleksi ini, itu teman-teman akan dihadapkan dengan rapat kerja teman-teman dari KPM. Artinya nanti segala program kerja itu akan diflorkan dan sistemnya seperti apa sih untuk mendapatkan istilahnya subsidi dari KPM gitu. Tapi secara lebih general, secara lebih khusus gitu ya. Enggak ding. Secara lebih umum lagi. Kalau misalkan teman-teman ikut lomba, kemudian sekarang udah nggak pandemi gitu ya. Terus presentasinya harus keluar Jawa ataupun naik pesawat ataupun harus sewa hotel dan lain sebagainya. Itu nanti sistem pencairan dana bisa melalui proposal yang
diagregasi atau dikumpulkan oleh teman-teman KPM. Artinya teman-teman buat proposal anggaran saja, nanti bisa diajukan ke BPH dan BPH akan meneruskan itu ke rektorat ataupun LPKA. Nah, sekiranya proposal kalian bagus dan make sure kalau misalkan ide kalian itu keren gitu ya. Kalian daftar lomba, kalian bakalan dapat insentif. Kalau misalkan teman-teman dari HI terutama ya, HI itu kalian baru daftar lomba aja, kalian sudah dapat apresiasi gitu. Tapi nggak tahu kalau jurusan lain. Nah, yang lain, kalau misalkan teman-teman sudah mentok, minimal di presentasi saja. Minimal kalian sudah punya pengalaman dan itu biayanya gratis. Kalau misalkan teman-teman mengajukan proposal. Dan itu boleh. Karena ada anggaran kemahasiswaan yang sebenarnya itu bisa teman-teman akses. Artinya, semangat karena sayang kalau misalkan teman-teman nggak memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh UMY yang sekarang kaya raya gitu ya. Jadi manfaatkan saja semua hal yang bisa teman-teman eksplor. Tapi jangan lupa bahwa manusia ini punya keterbatasan, manusia ini punya limitasinya masing-masing dan sekarang limitasi baterai saya tinggal 1%, nanti kalau mati mohon maaf ya. Artinya teman-teman nggak perlu ngongso ataupun tidak perlu memaksakan diri dalam kehendak. Kalau misalkan teman-teman nggak basic di karya tulis, nggak masalah. Tapi harus dimaksimalkan di hobi-hobi kalian yang lain ataupun skill kalian masing-masing. Artinya kalau mau bermanfaat itu nggak harus jadi Spiderman ataupun jadi Superman kok. Cukup jadi Adinda Siva, cukup jadi Rifki Rahardian, cukup jadi Zafarina, Mbak Indraning Tias, ataupun Muhammad Sigit. Kalian sudah bisa menyampaikan aspirasi ataupun kebermanfaatan kepada masyarakat. Artinya tetap semangat dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing dan jangan sampai kelebihan dan kekurangan itu justru menjadi alasan untuk tidak bergerak dan tidak progresif. Terima kasih. Mungkin itu bisa menjawab. Kalau misalkan ada pertanyaan lain bisa disambung lain waktu ya. Turun wal kelawe wis turun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa beri tepuk tangan yang meriah dong teman-teman untuk Kak Yasir. Nggak ada suaranya ya tapi ya. Tapi tidak apa-apa ya teman-teman. Luar biasa sekali materi-materi yang telah disampaikan oleh Kak Yasir tadi teman-teman. Sharing ilmunya mengenai kepenulisan ya. Dan teman-teman sudah tahu sendiri bahwa Kak Yasir ini sangat luar biasa ya. Namun karena waktu kita terbatas ya, mungkin nanti teman-teman bisa sharing-sharing dengan Kak Yasir di lain kesempatan. Amin. Oke, tadi juga kita sudah melalui sesi tanya jawab dan mohon maaf untuk fasilitas tanya jawab pada workshop kepenulisan kali ini hanya 2 penanya saja ya. Mungkin untuk waktu-waktu selanjutnya bisa kita perbanyak lagi. Nah, jadi teman-teman yang dapat saya simpulkan ya dari materi yang disampaikan Kak Yasir tadi, meskipun teman-teman tidak suka menulis gitu ya, tapi karena kita ini sebagai seorang mahasiswa yang diharuskan untuk menulis, nah setidaknya kita tahu dasar-dasarnya begitu ya teman-teman. Setidaknya kita ada kemauan untuk di sana gitu ya. Dan jangan lupa untuk tetap mengembangkan diri kalian dimanapun minat kalian ya. Sayang ya teman-teman, mana masih muda ya, kalau kalian nggak ngapa-ngapain kan sangat disayangkan gitu. Nah, tadi juga saya garis bawahi bahwa sebenarnya ide itu tidak perlu dicari gitu. Tapi dari manapun ide itu bisa diciptakan gitu. Itu luar biasa sekali teman-teman. Semoga materi kali ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Muhammad Yasir Abdad atas ilmu yang diberikan kepada kita semua. Oke. Nah, kalau begitu langsung saja teman-teman kita lanjut kepada sesi berikutnya yaitu sesi foto bersama. Teman-teman bisa langsung dihidupkan kameranya. Oke, Mas nggak usah ambil sisir Mas, nanti lama Mas ya. Mbaknya nggak usah mandi juga Mbak, aduh nggak apa-apa Mbak, bentar aja. Bapak-bapak. Ya oke. Oke, langsung bisa on cam ya teman-teman. Kita lihat kamera masing-masing, Dinar yang hitung ya teman-teman, nanti akan diambil gambarnya oleh operator. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, ini masih slide pertama ya. Lanjut ke slide kedua, tahan. Siapa tahu teman-teman di slide terakhir. 1, 2,
3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, luar biasa sekali teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Saya izin pamit dulu. Sampai Baik, Kak jumpa di Yazid. pertemuan selanjutnya dan jangan lupa saya tagih semangat kalian dalam wujud karya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Yasir. Terima kasih banyak. Oke, baik teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Setelah tadi kita mengikuti acara inti workshop kepenulisan, semoga dengan diadakannya workshop kepenulisan ini bisa menggugah teman-teman untuk terus berkarya ya, dalam bentuk apa saja, terutama dalam dunia kepenulisan itu sendiri. Nah, kalau begitu saya juga pamit, mohon undur diri. Saya meminta maaf apabila terdapat banyak khilaf dan salah. Saya juga mewakili teman-teman panitia dari UKM Kelompok Penelitian Mahasiswa. Mohon maaf apabila dalam kegiatan kali ini masih banyak kurangnya. Oke, saya pamit undur diri. Nun wal kolami wa mayasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih teman-teman. Jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan. Jangan lupa makan.